Makin lama makin deket sama kamu, kok kayaknya kita seru. Aku bahkan pernah berpikir, nanti pakai adat apa ya sama kamu. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru. Tempatmu menemukan warna, segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Di episode malam hari ini, aku hadir untuk teman-teman semua yang pernah menjalani suatu hubungan, atau kalian pernah berada pada suatu situasi, menyukai seseorang, atau dekat dengan seseorang, tapi nggak ada status. Tapi kamu juga nggak tahu hubungan kamu tuh mau dibawa kemana. Tapi di satu sisi kamu ngerasa hubungan ini pasti akan ada jawabannya. Di satu sisi juga kamu ngerasa kalau kamu ingin pergi, kamu takut. Tapi kalau kamu ngejauh, mungkin nggak akan ada kesempatan kedua. Here it is for you. Dari awal aku kenal kamu, aku pernah bilang, aku nggak pernah ada niatan ngomongin tentang suka. Aku juga nggak pernah lihat kalau ada orang yang akhirnya bisa membuat aku sesuka itu sama dirinya. Bisa dibilang kamu adalah orang pertama. Tapi tahu nggak? Dari sekian banyak hal di muka bumi, aku gak pernah menyesal pernah ketemu kamu. Aku bahkan pernah menganggap kamu adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan aku. Anyway, kamu tuh orangnya seru banget tau. Aku suka deh kalau kamu ngobrolin hal panjang lebar yang meskipun jelas gak jelas. Aku suka dengerin semua tawa kamu. Aku dengerin semua obrolan-obrolan kamu yang aneh-aneh. Aku juga senang dengerin selera kamu yang menurutku kadang-kadang di luar nalar. Kok bisa sih kamu suka parfum dengan wangi yang kayak gitu? Kok bisa ya ada orang yang sesuka itu sama nasi padang? Dan kok bisa ya ada orang yang gak tidur berhari-hari tapi masih sesemangat kamu? Kok bisa ya ada orang yang bisa kerja sekeras kamu tapi hatinya juga sebaik kamu? Makin lama makin deket sama kamu, kok kayaknya kita seru, kayaknya kita klop deh. Kayaknya kita cocok. Aku bahkan pernah berpikir nanti pakai adat apa ya sama kamu. Ya elah, baru juga kenal ya kan? Tapi rasanya kayak, nanti pakai adat apa ya sama dia? Nanti kalau baju nikahan gue kayak gini bakalan seru gak ya? Baru juga kenal, udah bisa mikir sampai mau pakai adat apa. It's quite a surprise untuk aku. Kalau ternyata kita bisa sekelop ini. Tapi kabar paling buruknya, setelah sekian lama sama kamu, aku tahu kita gak akan ada arah. Aku tahu ujungnya kita gak akan kemana-mana. Aku pelan-pelan mulai sadar kalau sebenarnya kamu gak seserius itu sama aku. Aku jadi mulai tahu kalau selama ini semua perhatian-perhatian yang kamu kasih bukan karena kamu suka sama aku. Bukan karena kamu punya perasaan lebih, bukan karena kamu sayang sama aku, tapi mungkin cuma sekedar untuk menghargai aku. Aku jadi tahu kalau ternyata selama ini kamu memang datang, mungkin hanya karena kebaikan hati kamu. Tapi maksudku, kalau dari awal kamu gak pernah ada niatan serius, bisa nggak? Jangan memperlakukan aku seakan-akan kamu suka. Jangan memperlakukan aku berbeda dari orang lain. Kamu gak perlu memperlakukan aku lebih daripada orang lain. Kamu bisa membiarkan aku sama dengan mereka. Kamu gak perlu seperhatian itu sama aku. Kamu gak perlu antar jemput aku pergi. Kamu juga gak perlu bela-belain diri kamu kehujanan cuma demi aku. Kamu gak perlu ngorbanin banyak waktu kamu buat aku. Kamu gak perlu memperlakukan aku lebih spesial daripada orang lain. Aku jadi mikir, ini memang aku yang sebenarnya baperan? Atau memang sebenarnya kamu menaruh perasaan juga? Kamu orangnya baik, tapi karena kebaikan kamu, aku jadi mikir, seakan-akan aku adalah prioritas kamu. Seakan-akan aku itu penting di mata kamu. Sebenarnya aku itu penting gak sih? Kalau memang iya penting, sepenting apa di mata kamu? Tapi kalau memang gak penting, kenapa perlakuan kamu harus beda? Kenapa kamu harus lebih perhatian sama aku? Kenapa kamu harus ngorbanin semuanya buat aku? Padahal kan kita gak ada apa-apa. Tapi ternyata makin kesini makin dijalanin, makin gak ada kepastian. Padahal waktu itu kamu yang berusaha ngedeketin duluan. Bahkan waktu itu, kamu yang nunjukin ke aku kalau kamu gak pernah main-main. Sampai-sampai ngebuat aku yang awalnya tadinya cuek, bodo amatan, gak pedulian, yang takut banget buat buka hati lagi. Terus aku jadi percaya kalau ada orang yang gak akan sama lagi kayak orang lainnya. Dan itu di kamu. Posisi ini kalau aku gambarin adalah posisi yang buat aku menyulitkan. Seakan-akan aku dikasih harapan, tapi aku juga gak pernah diprioritaskan. Seakan-akan aku punya harapan, tapi aku juga tahu kalau mungkin hanya ada aku dalam satu sisi permainan. Seakan dipertahankan, tapi gak pernah diperhatiin. Seakan dibikin yakin, tapi pelan-pelan dibikin ragu sama sikapnya. Tapi kalau dari awal kamu memang gak pernah berniat untuk deketin, kenapa kamu harus bilang seakan-akan kamu sayang sama aku? Kenapa kamu harus memperlakukan aku seakan-akan aku adalah miliknya kamu? Meskipun aku sempat kepikiran, mungkin gimana kalau ternyata ini semua karena kebaikan hati kamu? Gimana kalau ternyata kamu cuma berusaha untuk menghargai setiap usaha aku? Gimana kalau ternyata sikap kamu yang seperti ini cuma karena kamu friendly? Cuma karena kamu ramah sama semua orang, tapi bukan karena kamu ada perasaan? Kamu baik, tapi di kamu, aku gak pernah menemukan keseriusan yang aku butuhkan. Kamu baik, aku tahu kamu baik kok. Tapi di kamu, aku tahu hubungan kita gak akan ada tujuannya. Kamu gak pernah secinta itu untuk memperjuangkan kita. Aku gak butuh kepastian siapa aku di mata kamu, tapi aku mau tahu siapa aku di mata kamu, supaya aku bisa memposisikan diri. Tapi ternyata memang bukan aku aja orangnya. Aku udah cukup dewasa kok untuk bisa menerima berbagai penolakan. Aku sudah mulai tahu kalau beragam hal ternyata gak bisa berjalan sesuai dengan rencana dan itu gak apa-apa. Tapi yang paling aku gak mau, kamu seakan-akan ngasih harapan ke aku. Padahal kamu gak pernah ada niatan serius. Dan buatku, kamu jahat banget.
Aku tahu, yang serius kan pasti mengusahakan. Kalau udah nggak diusahakan, terus dibuat bingung, bukannya sebenarnya udah jawabannya ya? Bukannya itu udah closure? Bukannya kamu sebenarnya udah nggak perlu lagi ngomong ke aku kalau kita memang nggak ada tujuannya, tapi memang dari awal kamu udah jelas mengatakan kalau kita memang nggak akan ada apa-apa. Aku tahu, cuman rasanya denial. Kamu tahu, kapal yang lagi kamu arungin itu nggak akan berjalan kemana-mana. Bahkan kamu cuma akan berputar di lautan yang sama, dan ujungnya kalau kamu nggak bisa bertahan, kamu akan karam sendirian. Kamu tahu rasanya berputar-putar tanpa arah itu nggak enak. Kamu juga tahu rasanya kalau kamu berputar-putar pada tujuan yang nggak jelas, kamu akan nyasar pada suatu tujuan yang mungkin akan membawa kamu lebih jauh lagi ke suatu hal yang menyakitkan. Tapi heran ya, ada gila-gilanya. Aku bisa jatuh cinta sama seseorang yang bahkan cuma ngasih aku bare minimumnya. Yang bahkan cuma ngasih aku versi baiknya dia, tapi buat aku itu udah spesial. Mungkin di mata kamu aku sesama itu. Mungkin di mata kamu aku nggak ada bedanya sama orang lain. Tapi tahu nggak, episode paling menakutkan itu adalah ketika kita nggak tahu apakah kita benar-benar dicintai atau kita sedang terlibat dalam suatu permainan. Dan perasaan yang paling nggak enak itu adalah perasaan ketika kamu tahu kamu harus menyerah, tapi kamu nggak mau nyerah sama orang itu. Biru pernah dengar satu hal yang bilang gini, kalau kamu lagi naik kereta dan kamu salah jalan, kamu salah tujuan, lalu tujuan kamu udah terlewat, kamu harus segera turun di stasiun berikutnya. Bukannya kamu ikut ke stasiun tujuan paling akhir, karena semakin kamu salah tujuan, kereta yang membawa kamu itu akan semakin jauh membawa kamu tersesat. Mungkin dalam perjalanan itu kamu akan melihat banyak pemandangan baru, tapi mungkin juga kamu akan tersesat lebih jauh kepada tujuan awalmu. Terus gimana Ru, kalau aku terjebak dalam situasi yang seperti ini? Anyway, kalau kalian lagi dalam posisi yang seperti ini, Biru cuma mau bilang, perasaan ketika kalian merasa dicintai, itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Tapi ketika kamu sudah tahu bahwa dalam perasaan itu kamu gak dicintai, kamu berjuang sendirian, ayo belajar untuk lepaskan. Kamu boleh memikirkan kalau, gak apa-apa, aku mau bermindset kalau aku dicintai. Gak apa-apa, itu bebas. Itu suka-suka kamu. Tapi jika endingnya ternyata tidak, kamu juga harus berbahagia, karena dengan dia, kamu pernah sebahagia itu. Singkatnya, sisakan ruang untuk berbaik sangka di sana. Meskipun ternyata bukan waktunya sekarang, bisa jadi di masa depan. Dan meskipun bukan dia orangnya, seenggaknya dari kisah yang kemarin kamu jadi belajar banyak. Dan meskipun bukan dia orangnya, seenggaknya ke depannya kamu jadi lebih hati-hati. Untuk tahu kalau sebagian besar orang mungkin cuma bermain hati. Dan HTS kan gak ngebawa kamu kemana-mana. Bukannya lebih baik waktunya dihabiskan dengan diri sendiri atau dengan orang yang benar ya? Karena orang yang benar gak akan datang ketika kamu salah tujuan atau ketika kamu gak bisa melepaskan orang yang salah. So, here is the episode for today. Semoga kalian semua yang lagi HTSan bisa menemukan jawabannya, dan semoga kalian semua menemukan titik terangnya. Mungkin kamu bisa share episode Biru kali ini ke dia untuk tanyain sebenarnya siapa kita. Tapi kalau ternyata dari awal kamu juga udah mau ngode ke dia kalau kamu bilang, kita dari awal gak ada tujuan dan aku udah tahu itu, it's okay. Silahkan sebarkan. Dan kalau kamu ngedapetin episode ini dari hasil share-nya dia, itu artinya mungkin dia mau menyampaikan ini. And don't forget, kamu juga boleh subscribe podcast aku dimanapun kamu berada, mau di YouTube, mau di Spotify, maupun di Noise. Dan kalau kalian mendengarkan ini sambil menonton, happy watching. Tapi kalau kalian mendengarkan, aku harap semoga episode malam ini bisa menemani malammu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sayang, Langit Biru, podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.